perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa kita bilang tuh harusnya bertanggung jawab juga terhadap si bencana kita kali ini. Kan pasti Walhi juga punya data komplit lah ya, bukan data main-main yang langsung. Sampai hari ini Mbak, di Batang Toru ada 2 desa yang belum tersentuh bantuan. Tolong itu alat bencana ya, alat pendeteksi bencana. Tolong jangan dicolong ya. Dari Walhi sendiri gitu ya, Mbak. Apa sih sekarang langkah apa yang sedang digencar dilakukan dengan adanya si bencana ini? Ada Ada yang bikin alat deteksi. Tahu lah ya, gue dipecat loh. Karena dia, akhirnya kan ini dipecat. Iya. Makanya ya. Makanya begini ya, kerja. Emang. Ih, sedih. Apalagi. Ini aku. Kita kan sekarang lagi banyak bencana alam ya, Mas ya. Tapi nggak tahu sih kan orang bilang tuh kalau di Desember mau tahun baru gitu kan. Ada aja gebrakannya, apalagi banjir 5 tahun lah, apalah udah orang apa sih? Ini tuh bencana tuh lagi parah banget nih, yang bikin sedih. Nih, nanti pasti gue jadi nangis kan. Orang mana sih? Ini beneran. Nih penuhan Bayangkari menyusui bayi yang terpisah dari ibu kandungnya saat banjir longsor di Tapanuli Selatan. Nggak kebayang sih gue, Mas. Jadi gimana ya? Ini saya orang apa nggak kebayang bencananya? Ya gue nggak kebayang. Ini kan gue punya anak masih kecil juga. Kalau misalkan gue yang ada di sana gitu, gue yang ada di posisi itu, nggak kebayang sih gue. Apakah gue sanggup, apakah gue bisa, anak gue gimana. Dan itu kayak bencana sekarang tuh kayak gimana sih? Apa? Agak lain. Agak lain, aku lain, kamu biar kayak kita tuh pengen marah gitu bawaannya, pengen ngamuk kayak. Tapi tuh susah loh, Mas. Iya. Apalagi statement gitu ya dari para penyanyi deh gue, para penguasa berilah gitu kan. Kayaknya mereka kayak udah selesai gue nyanyi dong ya. Nanti ini ya kayak lagi zeret gitu. Kayak nggak ada apa ya, kayak nggak punya hati. Apa sih lo? Dasar laki-laki. Lah bukan apa-apa. Kita kapabilitas kita ngomong kayak gitu apa? Bukan kapabilitasnya sih, tapi lebih kayak masa sih kita tuh masa sih yang di atas itu tuh nggak ngerasain. Aduh, gue nggak ngerti lagi deh, Mas. Gue pengen manggil teman gue aja kali ya. Iya. Dia di parlemen apa sih? Departemen Kehutanan ya. Kehutanan. Dia Enviro. Oh, Kan bareng sama gua. Ya tunggu dulu dong. Mbak Melva. Cek Mbak Melva. Mbak Melva. Bencana alam itu bukan bencana lain, bencana ekologis. Datang-datang udah ngomel. Ini udah tipikal ibu-ibu ya. Pokoknya gak ketemu marah-marah. Mbak Melva. Wah, aku nih bingung loh. Aku dimarahin dari Mas Wisnu. Aku nggak tahu ya. Ini kan. Gua deadline belum dan ngobrol aja. Ini so far so nggak good gitu. Ya. Kalau dari yang aku baca aja gitu ya, per hari ini tuh korban itu udah yang meninggal 600 sekian ya. Dan itu kan bertambah terus. Yang hilang 400 sekian gitu. Ya. Gimana ceritanya ini masih belum bisa dibilang sebagai bencana nasional gitu. Apa sih, Mbak? Jadi sebelum menjawab pertanyaannya itu, kita Walhi menyebut bencana di 3 provinsi itu sebagai bencana ekologis. Oke. Apa itu bencana ekologis? Karena ada krisis akumulasi kerusakan lingkungan hidup yang ada di dalamnya. Karena gagalnya sistem pengurusan negeri, pengurusan sistem tata kelola dan perizinan. Yang hari ini kita lihat jadi rusaknya peranata kehidupan dan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari pengertian bencana ekologisnya yang disampaikan oleh teman-teman Walhi ataupun organisasi masyarakat sipil saat ini mendorong ini bukan bencana alam begitu, harusnya memang pengambil kebijakan itu udah sebutkan sebagai bencana nasional. Karena ini bukan masalah angka. Jadi kalau satu aja sebenarnya yang sudah hilang nyawa akibat bencana ini harusnya jadi perhatian khusus. Betul. Gitu. Jadi ini masalah berani apa tidak mengambil kebijakan politik, karena bencana hari ini tuh ada hubungannya dengan keputusan politik dan ekonomi. Waduh, berarti ini enggak, sebentar. Kalau kita ngomongin bencana ekologis tadi ya, yang namanya ekologis itu kan
menyangkut semua kan, iya kan, lingkungan hidup. Apakah ini baru beberapa tahun terakhir atau sebenarnya udah lama sih, Mbak? Dan ini adalah apa ya istilah orang tuh harga yang harus dibayar. Iya. Kalau dari catatannya Walhi misalnya dari tahun 2016 sampai tahun 2025 kita ada 1, juta hektar hutan yang Berapa Mbak? 1,4 juta hektar. 1,4 juta hektar. Banyak itu, luas kayaknya. Luas sekali kayaknya ya. Luas sekali kayaknya. Nggak ada punya kita di situ. Nggak ada. Aduh, ya sih kan juga nggak ada kayaknya di situ ya. Punya kita di situ. 1,4 juta hektar yang beralih fungsi ekosistemnya. Bisa tambang, bisa perkebunan kelapa sawit, ada PLTA, ada geotermal, ada emas, begitu. Berubah fungsinya. Padahal kita tahu secara ekosistem dia sebenarnya udah jadi penyangga, daerah penyangga. Jadi kalau ini penyangganya ini dijaga, sebenarnya kita nggak akan menerima bencana hari ini di 3 provinsi itu gitu. Dan itu 1,4 dari tahun 2016 itu sampai tahun 2025. Berarti udah 9 tahun ya berjalan ya. Nah, kalau ditanya kapan tuh mulai tinggi perizinannya, keluar izin-izin baru tuh kapan? Biasanya menjelang pemilu. Itu hasil analisis yang dilakukan oleh teman-teman Walhi. Itu satu. Itu yang kedua, baru berikutnya kawan-kawan region Sumatera itu sudah mengeluarkan catatan warning lah di awal tahun. Kalau kawasan-kawasan ini nggak dijaga, maka dalam waktu dekat atau dalam 1-2 tahun ke depan kita akan mengalami bencana ekologis yang terjawab di akhir tahun ini. Jadi belum nyampe setahun dong ya. Karena kan berarti baru awal tahun 2025 ini dikeluarkanlah kajiannya teman-teman Sumatera ada berapa 9 provinsi yang terhubung baik itu dengan Bukit Barisan itu dari Aceh sampai Lampung. Jadi itu ibarat tubuh kita, Mbak. Bukit Barisan itu. Jadi kalau sakit dicubit misalnya kan sakit tuh terasa semua. Sakit kepala nggak enak semuanya. Ya Bukit Barisan itu juga begitu dia. Daerah penyangga yang harusnya dijaga, tapi kemudian karena ada kebijakan, ada izin, regulasi yang nggak berpihak, tata kelola yang nggak berpihak, nggak melihat peta rawan bencana. Inilah kemudian yang kita dapat hari ini. Tidak melihat peta rawan bencana. Iya. Berarti yang nggak melihat itu, ini maaf nih, pemerintahnya atau yang menggarapnya? Menurutku dua-duanya, baik pemerintah, baik nasional daerah, ataupun kemudian perusahaan-perusahaan yang akan melakukan eksplorasi di kawasan itu. Kalau misalnya perusahaan yang memang punya perspektif yang membangun, begitu lagi kita bilang kan sebenarnya gitu kan, membangun punya untuk meningkatkan memanfaatkan sumber daya alam begitu, harusnya dia juga patuh terhadap misalnya sudah melihat peta rawan bencananya. BNPB kan ngeluarin tuh. Saya balik dulu ke belakang. Indonesia kita ini kan dianugerahi sama Tuhan ya. Iya. Diapit oleh 3 benua, ada Ring of Fire, ada gunung api, terus banyak patahan. Tapi di sisi lain kita dianugerahi keanekaragaman hayati yang berlimpah, baik di darat, di laut, itu segala macam. Termasuk isi-isi buminya gitu. Nah, dan BNPB itu punya peta rawan bencananya. Yang sebenarnya secara undang-undang ini harusnya jadi rujukan dalam pembangunan apapun, termasuk tata ruang, RT RW. Jadi kalau perusahaan itu mau melakukan eksplorasi di situ, itu hutan itu udah boleh nggak dilakukan penebangan di situ? Jangan-jangan hutan lindung. Nah, tapi saat ini kan sering turunkan status hutan itu. Jadi hutan produksi terbatas lah dengan macam segala. Jadi dibuat seolah-olah dibenarkan tapi dengan nama yang ngeremekan gitu. Iya. Kan? Jadi dilakukanlah eksplorasi di situ. Tapi dia kemudian nggak cek tuh peta rawan bencananya satu. Terus nggak ada analisis dampak lingkungannya yang komprehensif. Kenapa komprehensif? Harus partisipatif bermakna. Jadi kan kita ini bertiga misalnya tinggal di Sumatera Utara. Tapi yang melakukan penulisan amdalnya orang yang di Jakarta. Oh iya, berarti istilahnya bukan aham sih lah gitu yang nulis ya. Yang tahu kampung itu, yang tahu tanah itu, apa yang ada di situ kan orang-orang polisi itu dong. Itu maksudnya partisipatif bermakna dalam penyusunan amdal juga nggak pernah dilakukan oleh
pengambil kebijakan termasuk perusahaannya gitu. Wah, Baru kajian lingkungan hidupnya udah kajian lingkungan hidup strategisnya udah sesuai nggak dengan apa yang dikeluarkan diatur oleh negara. Hukum dan undang-undang itu kan supaya kita nggak melebihi batas, Mbak. betul. Ya makanya ada undang-undang kan untuk ngerem semuanya kan. Berarti kan ada yang harus dijaga. Kalau kita nggak kita kasih aturannya, bablas lagi ya. Dan kita kasih aturan aja seperti ini, bencana ekologis kita rasakan di 3 provinsi. Ya karena udah banyak yang bablas. Gitu dong ya, bukan karena apa-apa ya. Kalau kita ngomongin BNPB aja nih kepalanya udah minta maaf. Karena kemarin dia bilang ini bukan bencana nasional. Begitu dia turun, oh sebesar ini. Mohon maaf Bapak kan ada medsos. Bapak juga sekarang kita gampang banget ya untuk mencari informasi. Apalagi Bapak kan kepala BNPB gitu. Oh bisa dia bisa ngomong baru sekarang gitu loh. Ini adalah bencana nasional. Sedih kita memang, Mbak, kalau pemangku kebijakan, kementerian lembaga terkait mengeluarkan statement yang kemudian nggak meneduhkan gitu lah kira-kira. Betul. Kalau anak senja bilang kan, Anak senja. Jangan ikutan ketawa ya di sana ya. itu kan nggak menyenangkan gitu. Kita udah maghrib ya. Lalu dia mengeluarkan statement yang membuat kita marah. Iya. Statement-statement yang keluar baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, ini kan udah pisah ya kementerian gue itu. Padahal harusnya analogi nggak bisa dipisah itu, hutan dan lingkungan Lingkungan itu harus bisa bareng. ya udah biarlah mereka ya. Oke, baik. Baru BNPB misalnya yang secara tupoksi tugasnya itu dia mencegah dan melakukan respon-respon cepat. Ada mencegahnya. Jadi langsung ketika ada warning dari BMKG, ini siklon nih mau masuk nih ke daerah, dia udah lakukan pencegahan. Pemerintah daerah juga udah melakukan pencegahan. Ini kan jadi seolah-olah sesama mereka juga nggak ada nih Koordinasinya, nggak harmonis hubungannya seperti ini. Coba deh ngobrol bareng deh dulu bareng. Siapa tahu bisa. Iya. Mau kita kasih kopi mah biar bisa kopi kan ya. Nah itu jadi agak sedih kita kalau pengambil kebijakan kementerian lembaga terkait itu nggak duduk bareng, nggak harmonis membaca ini sebagai bencana yang serius gitu. BMKG udah kasih warning, nggak ada respon baik sama BNPB, dan pemerintah daerah juga nggak respon baik. Siklon yang di NTT misalnya 3 bulan sebelum itu BMKG udah kasih warning, tapi nggak direspon, akhirnya luluh lantah. Iya. Daerah NTT. Itu yang terjadi juga. Jadi kan mengulang nih. Kita sebenarnya udah negara bencana, tapi kemudian ketika ada bencana respon mengulang. Nggak pernah belajar dari pengalaman gitu. Nah itu satu. Dia sangat nggak etis ketika dia bilang hari ini dia bilang itu viralnya di sosial media, baru kemarin hari ini dia bilang minta maaf. Itu kan kemudian menunjukkan mereka memang sistem, padahal yang punya sarana prasarana mereka. Betul. Sarana dan prasarana mereka. Alat-alatnya, teknologinya, orang-orang intelektualnya Mereka. Tapi kemudian mereka nggak siap merespon bencana, termasuk tangkap darurat bencana yang ada di 3 provinsi itu. Sampai hari ini, Mbak, di Batang Toru ada 2 desa yang belum tersentuh bantuan. Mereka cuma makan ubi, dan kalau besok mereka nggak menerima ubi itu, kelaparan sudah. Nggak ada bantuan masuk ke situ, kelaparan sudah. Ubi yang hari ini tuh cukup untuk sampai sore nanti. Bentar deh. Ini kan udah berapa? Udah 6 hari ya? Kok 7? Udah seminggu nih ya. Udah mau seminggu ini berjalan. Berarti memang betul ya. Belum semuanya tercapai pertolongannya gitu. Jadi kalau kita bilang itu bencana ekologis ini ada dampak langsung dan tidak langsung. Langsungnya misalnya dia langsung kehilangan rumah, kehilangan harta benda, ternak, kebun, keluarga gitu ya. Itu dampak langsung. Yang dampak tidak langsung adalah sarana prasarana yang terputus, jalan betul. Aksesnya yang nggak bisa. Apa akibatnya? Misalnya Aceh itu bergantung suplai makanannya dari Sumatera Utara. Oke. Ya putus jalan. Dari Sumatera Utara ke Aceh putus. Akibatnya apa? BBM langka. Stok makanan yang tersisa banyak di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh menambung. BBM harganya aja 50.000. Bensin, coba. Ya kalau kemudian ada orang chaos, Emang harus ada apa gitu butuh. perlu makan.
Oh, kita ini cuma tahan lapar itu 3 hari, Mbak. Kalau haus itu bisa haus itu bisa seminggu. Terbalik sayang. Haus itu harus 3 hari. 3 hari. Tapi kalau lapar itu 5 sampai 6 hari. Lebih dari itu. Oh ya, bahkan tadi ada yang aku sempat lewat ya di medsos juga ada satu aku lupa di daerah mananya, dia mau dijarah toko kelontongnya lah, toko namanya makanannya ya, minimarketnya. Terus dia cuma bilang gini yang punya, silahkan dijarah tapi jangan dirusak. Sampai segitu mungkin karena orang karena sudah lapar, orang mencari makan apa aja karena mereka harus makan ini namanya harus gitu, haruslah gitu. Nah, karena hak tidak langsung dan tidak langsung itu, kemudian ada tanggung jawab negara memenuhi hak dasar dan hak hidupnya. Hak dasar dan hidup itu kan itu masalah kebutuhan ketika terjadi bencana, karena nggak ada lagi misalnya asupan makanan dan sebagainya. Tapi hari ini terbukti bencana yang udah banyak terjadi di Indonesia ini kita nggak belajar, mengulang, kemudian responnya jadinya terkesan gagal dan itu terus gitu. Yang lebih lucu lagi tuh yang akhirnya abang ini ngomong ya. Iya. Maksudnya cuman lagi terus tadinya kita mau masuk cuman kok banyak ya mau ditanyain, cuman kok nyerempetnya serem gitu kan. Iya. Maklum channel masih baru ya kan. Tiba-tiba besok udah di ban. Aduh. Enggak maksudnya itulah yang jelek ya. Ya, pertanyaan gue yang paling simpel, kenapa sih orang sekarang tuh gampang banget kalau saya itu minta maaf gitu loh. Ya maksudnya kepala BNPB gitu. Halo, lo you're the head gitu. Yeah. Lu maksudnya lu kepala dari suatu institusi. Terus gampang aja, oh ya saya minta maaf, saya kira itu what? Statementnya itu tadi. Statementnya maksudnya kayak lu menusuk hati gitu. Kok lo gampang gitu minta maaf? Maksudnya lu nggak lihat orang kondisinya kayak gitu, terus main minta maaf aja. Oh gitu, maksudnya gampang sekali ya orang. Ya zaman sekarang kan gitu kan, jadi orang karena terlalu mudahnya minta maaf, melakukan salah minta maaf, udah gitu. Kan memang jokes kita di kantor nih ya, beberapa hari ini karena respon bencana itu, memang ini kita bilang sama ini, kalau minta izin sama orang tua, ya aku nggak izin kalau sama orang tua, aku pergi. So kan memang lebih mudah kayak yang minta maaf daripada minta izin. Itu kemungkinan terjadi hari ya itu kan cuma berlaku untuk pembelian motor, spare part. Tapi kan ini bencana. Pendek kalau ini penjana gitu loh maksudnya. Mungkin dia merasa gitu juga. Iya, maaf gitu. Berarti dia nggak pernah minta izin sama orang tua. Makanya jadi kayak gitu. Handphone saya masih Siemens sekali ya, Pak. Nokia 3310 gitu ya, nggak ada berita. Pakai hati tuh nggak? Karena sih yang maksudnya tadi juga, kan tadi pertolongan yang lambat segala macam itu ya kita juga kemarin beritanya juga beberapa itu kan sudah ada beberapa yang mau memberikan bantuan, tapi emang aksesnya memang susah kan gitu. Dan yang tadi pagi juga ada itu ya ada salah satu institusi yang itu tiba-tiba dia bawa banner gede gitu, bantuan dari DPR RI untuk bencana Sumatera. Pertanyaan gua, kenapa harus ada tulisan DPR RI? Kan itu uang rakyat di situ. Maksudnya itu kan pajak kita semua, ya kan? Kenapa nggak bilang bantuan kemanusiaan untuk itu? Kenapa harus institusi itu harus disebut? Itu pertanyaan bodoh aja sih gitu. Maksudnya itu kan ya gua nggak berani menyinggung yang lain-lain karena malu takut gua. Cuman yang kayak yang bikin gua penasaran, kenapa sih harus ada pengen di acknowledge gitu orang tuh. Ini bantuan dari gua loh, gitu. Karena mereka udah nggak dianggap. Sedangkan udah dianggap gitu. Ya sedangkan mohon maaf ya, yang kejadian bencana ini kan man-made hitungannya ya. Maksudnya secara kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa ini kan bukan hanya bencana alam, sebenarnya bencana. Ya. Ini kan kejadiannya bahwa sudah ada tadi yang dibilang ada peringatan segala macam, terus yang menarik lagi itu siapa yang bilang waktu itu bahwa hutan ini sudah dibabat dan akan ditanami sawit, bukan itu beda ya maksudnya?
hutan yang Jadi yang mana sih Mbak? Ya. untuk resapan dan Sebenarnya untuk itu kelapa gimana? sawit itu maksudnya kenapa orang mikirnya ya kan tanam kelapa sawit sama dong, weh Iya, iya. bukannya beda ya? Pertama Bang, aku mau respon yang DPR dulu. Itulah kadang kita ini memang bagi Walhi ini apa namanya tiba-tiba ada banner banner partai politik, tiba-tiba ada bendera-bendera gitu ya. Kita menyebutkan itu sebagai kapitalisasi bencana. Jadi memanfaatkan situasi bencana itu untuk melegitimate ataupun kemudian mengasih tahu bahwa mereka kepedulian. Nggak ada salahnya memang, kita memang harus peduli dengan terjadi bencana, tapi nggak perlu rasanya untuk melakukan hal itu. Kayak ria aja gitu. Bisa lebih lagi misalnya, dan saya sepakat apa yang disampaikan sama abang ini tadi, kalau uang itu juga diambil dari uang-uangnya kita, dan uang-uangnya kita itu kemudian tanah kita yang dikeruk ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kan ini kayak lingkaran setan yang nggak terputus. Setannya udah kayak setan gitu. Itu yang pertama. Jadi bagi kita ini adalah kapitalisasi bencana yang segelintir orang memanfaatkan momentum, mengambil keuntungannya, lalu kemudian memakai uang pajak negara juga, yang itu berangkat dari rakyat yang terdampak, di mana sumber daya alamnya dikeruk oleh mereka juga yang ngasih izin. Nah itu Satu. Yang kedua terkait hutan dan sawit gitu ya. Hari ini kita dihadapkan sama tiga krisis iklim, termasuk siklonnya itu bisa masuk ke darat. Harusnya dia cuma main-main di laut itu Bang. Siklonnya muter-muter di laut aja tuh. Ya kan udah nggak ada mangrove-nya, padang lamunnya, tiba-tiba ada laut yang reklamasi, masuklah dia ke darat karena daerah penyangganya nggak ada. Di darat juga daerah penyangganya nggak ada karena udah dialihfungsikan tadi kan gitu. Jadi krisis iklim ini memperparah bencana ekologis yang terjadi, dan di mana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya nggak ada karena tadi dirusak. Yang pertama. Yang kedua, kita karena ragam hayatinya hilang karena tadi ya udah dibakar semua hutannya, diganti sama sawit. Baru yang ketiga itu polusi. Kita tahu lah ya, hujan aja sekarang mikroplastik katanya begitu kan. Terus belum lagi asap kendaraan, PLTA di mana-mana. Nah, tiga krisis ini kalau nggak kita ngambil sikap mendorong pemerintah untuk buat undang-undang atau regulasi yang berpihak terhadap lingkungan, termasuk organisasi masyarakat sipil menawar satu RUU keadilan iklim untuk menjaga yang tiga ini. Nah, balik ke hutan. Hutan itu kalau dibikin pengertiannya, ada keanekaragaman hayati di sana. Ada pohon yang besar-besar, bisa dipeluk 10 orang. Pernah lihat kan itu? Bisa orang 10 bisa melingkarinya saking besarnya. Itu terbentuk dari ratusan tahun. Ada flora dan fauna di situ. Kantung semar, harimau Sumatera, gajah, orangutan, tapanuli, belum lagi hewan burung, katak dan sebagainya. Itu yang dibilang hutan, bukan satu hamparan perkebunan yang tidak tegakan pohon. Yang kalau itu dibilang hutan, mana dia harimaunya? Justru dianggap hama harimau sama orang hutan sawit. Jadi kalau Menceni kalau Kak 17.000 hektar itu juga satu tegakan pohon, bukan hutan. Jadi ini luasnya, dilihat luasnya berapa. Termasuk kebun karet. Kalau dia memang sampai 17.000 hektar, 10.000 hektar, itu bukan hutan, walaupun dia misalnya buah durian atau kan buah misalnya berbuah, tapi luasannya yang kalau ada luasannya itu cuma satu tegakan pohon, unsur tanah dan unsur haranya itu berubah. Daerah penyangganya enggak sama. Sawit sialnya dia menyerap air, bikin kering tanah. Makanya gambut-gambut itu dikasih kanal-kanalnya sama perusahaan biar airnya hilang. Pohon-pohonnya ditebang, dibakar, gambut dibakar, pohon-pohon yang ada di Sumatera itu ditebang, pohonnya dijadikan kertas, baru tanahnya bekasnya itu dijadikan perkebunan kelapa sawit. Berbeda misalnya dengan kearifan masyarakat lokal ya. Dia ngambil ke hutan itu, dia ngambil madu, dia ngambil kayu untuk kebutuhannya, dan itu punya ritual. Ada kearifan lokal, meminta doa apa saja. Ini tidak. Satu alat berat akan berbeda dengan alat ritual yang oleh masyarakat adat, masyarakat kita yang memang
tumbuh kembang hidup di Di situ ya. kawasan-kawasan ekosistem itu, baik di laut, di hutan, di gunung, dan savana juga ya, ekosistem kan banyak. Iya, ini berarti orang juga harus tahu gitu ya, atau mungkin pemerintah masa nggak tahu sih bahwa hutan itu ya bukan cuma sekedar pohon. Maksudnya aku harus bilang itu ya, Ya, bahwa di dalam hutan itu, bukan satu tebakan pohon. nah itu ada juga di dalam itu yang hidup. Ya, Bukan. Jadi kita nggak ngomongin soal pohon aja. Makanya sekarang tuh binatang-binatang pun kita udah pada mau punah, terus kalau begitu mau punah atau diklaim sama negara lain, terus kita marah-marah. marah-marah. Iya kan? Rata-rata kan kita selalu seperti Indonesia ya. Aku lihat sekarang tuh seperti itu, ujung-ujungnya ya minta maaf. Oh, that's it gitu. Tapi kita nggak ada apa ya? Oh enggak kan, kalau sekarang bukan minta maaf aja, Apa? cari pembenaran. Nah iya. Kan dibilang itu, oh pohon itu pohon yang tua, yang sudah lapuk, kok rapi. Iya. Nah itu Kok rapi sih? kan kemarin tuh udah itu yang sempat ini banget ya, gelondongan kayu yang akhirnya meluap itu kan sempat dibilang katanya itu bukan ilegal hasil. ya bukan hasil penebangan lah ya, bilangnya itu adalah pohon yang memang kayu lapuk yang nih sementara nggak ada akar, nggak ada apa gitu kan, terus terpotong dengan sangat rapi gitu kan, kayak udah siap aja untuk dijadiin apa gitu. Ya. Nah itu gimana? Ya, aku rasa Kak, kalau melihat gelondong, kan ini kelihatan di Sumatera Barat sama di Sumatera Utara ya, gelondongannya itu Ya. makin Udah menumpuk ya, Ya. jauh ya, di laut menumpuk Sumatera Barat. Ya tinggal kita cek saja, kemudian kalau memang ini itu dianggap sebagai pohon lapuk karena terbawa air gitu ya, karena memang itu yang udah jatuh begitu. Satu tadi ya, tidak ada akar, tidak ada ranting, tidak ada pohon, tidak ada daun-daunan. Nah, kita bisa lihat aja dengan kasat mata, sama ukurannya, bulatannya sama, Iya. diameternya sama ukurannya. Jadi kayaknya kalau pembawa pintar-pintar juga lah. Iya. Iya maksudnya ya kita aja bisa ngelihat gitu, maksudnya kita aja nih, maaf saya orang bodoh gitu, tapi nggak di media sosial kok kayak mohon maaf pohonnya rapi banget, pohon apa nih? Satu, jumlahnya tidak mungkin sebanyak itu kalau itu memang pohon yang tumbang alami. Alam ya, Nggak mungkin sampai sebanyak ini Iya. berlarut. banyak itu udah jadi kayak menutup lautan loh. Kalau cuma 3-4 pohon misalnya, oke. Ya. Terus ada pula akarnya, ada nanti ini sudah sebanyak itu, serapi itu gitu ya. Kalau untuk petiku tuh agak cerdas juga. Emang agak lain gitu. Agak lain memang. Dan siapa yang cerdas ini kan? Soalnya lain gitu ya. Kalau aku maksudnya itu dan itu kita bisa ngelihat dengan mata kita sendiri gitu ya, di media sosial sendiri gitu. Nah, kalau dari Walhi sendiri gitu ya, Mbak, apa sih sekarang langkah apa yang sedang digencar dilakukan dengan adanya si bencana ini? Satu, kita mau kasih tahu ke negara bahwa apa yang terjadi saat ini bukan hanya ke negara tapi korporasi ya. Karena ini juga korporasi itu harus bertanggung jawab terhadap bencana yang ada di sini. Sehingga tanggung jawab mereka dalam memulihkan lingkungan hidup itu juga. Jadi dana CSR itu nggak lagi bikin rumah sakit yang jadi tugas negara gitu loh, bikin perbaikan jalan, tapi memang memulihkan lingkungan tempat mereka melakukan eksploitasi. Jadi meminta negara bertanggung jawab terhadap bencana ini. Yang pertama, mereview perizinan yang ada di semua, tidak hanya di 3 provinsi tetapi semua. Perizinan yang eksploitatif begitu. Walhi kan nggak pernah menolak yang namanya pembangunan. Oke. Tapi yang kita kritisi adalah kebijakan yang sangat eksploitatif. Kalau memang udah ada perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, itu aja kan di baik-baik kan. Ditaruh standarisasinya. Nggak perlu merambah sampai ke Papua misalnya gitu. Begitu juga dengan tambang-tambang. Ya cukuplah di sini, nggak usah kemudian bikin shelter lagi di Halmahera Utara, di Sulawesi Tengah, Morowali, yang kemudian kita lihat sekarang kayak mana juga bencana yang terjadi di sana. Banjir juga kan di Halmahera, dan ekosistem sungainya tempat mereka mengambil ikan juga Terganggu ya. Jadi itu jangan yang eksploitatif, masif sekali, kayak rakus sekali, tidak ada puas-puasnya. Saya ingat Mahatma Gandhi ya,
bumi ini kan cukup untuk banyak orang, kata Mahatma Gandhi, tapi nggak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Sebab kita adalah negara kita ini bagian dari serakah itu gitu, bagian dari yang serakah itu. Jadi dan mereka banyak, nggak satu orang gitu kan. Itu mereview semua izin yang ada di atas negeri kita ini untuk mereview kembali, dan kalau ada yang perlu dicabut, yang kemudian dia memang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, peta rawan bencana itu harus menjadi rujukan untuk semua pemangku kepentingan melihat pembangunan akan ke depan. Yang pertama. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pulihkan ekosistemnya dan kembalikan ke rakyat. Kayak yang gue bilang tadi, yang tahu Sumatera Utara itu orang Sumatera Utara. Kalau kemudian ada orang lain yang ingin melakukan aktivitas di sana, ngobrol lah, dan partisipatif bermakna itu perlu. Karena secara kearifan lokal, masyarakat lokal itu bisa membaca alam, punya pengetahuan itu yang nggak pernah kita akui sebagai pengetahuan, dan nggak, memang Indonesia ini kan bertutur ya, jadi dokumentasinya memang nggak lengkap. Tapi itu bisa kita gali. Dan Walhi punya buku berkawan dengan bencana. Jadi kalau udah mau gempa, tsunami, ada tuh tanda-tandanya. Aku tuh tahu tanda-tanda ada. Oh, anginnya beda nih. Arah pohon, ranting pohon, daun pohon berbeda nih. Ada hewan yang turun. Betul. Bisa dia baca. Iya. Termasuk arah terbangnya burung-burung bisa dia baca. Tapi itu kemudian hilang karena anomali cuaca juga. Iya. Dan apalagi itu eksploitasi yang masif tadi. Jadi kalau dirunut panjang. Tapi kalau kita lihat akar masalahnya adalah karena nggak punya perspektif bencana, nggak mengambil kebijakan baik pemerintah, korporasi nasional, daerah gitu ya, kementerian dan lembaga terkait. Yang kedua adalah tidak mengakui pengetahuan lokal yang memang paling tahu apa yang ada di di tempatnya ya. Dan Walhi sendiri selain yang tiga itu, kita sepertinya akan melakukan upaya hukum lah. Upaya hukumnya, karena Walhi punya hak menggugat negara atas nama lingkungan hidup kan. Tapi ini kita akan sebelum gugatan hukumnya gitu, kita akan kebetulan kita ada diundang Gakum gitu ya, karena mungkin kita cerewet dilihatnya ada 7 perusahaan, kita diundang Gakum untuk memaparkan fakta, dan Walhi berani. Walhi berani memaparkan fakta itu. Toh kita lokal toh. Harusnya negara jangan resisten kalau ada orang-orang yang membantu. Tapi boleh ngomong sedikit nih, Mbak, mungkin ya kalau boleh disebutkan ya monggo ya. Perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa kita bilang tuh harusnya bertanggung jawab juga terhadap si bencana kita kali ini. Kan pasti Walhi juga punya data komplit lah ya, bukan data main-main yang langsung nyebut oh ini PT ini kan enggak. Pasti ada nih yang memang harus bertanggung jawab. Ya, ini yang di Sumatera Utara dulu ya. Saya sebutkan yang di Sumatera Utara. Kenapa langsung turun? Ngeri. Ada PT Avinkor, Tambang Emas Martabe. Gue jauh-jauh. Ada NSHE, PLTA Tangtoru. Terus ada Pahai Julu, ini PLTMH, ini itu pembangkit listrik tenaga mikro. Ini hidro gitu. Lalu PT Sol Geothermal. Ada TPL, Uni PKR Tapanuli Selatan, ada PT Sago Nauli, Plantation, sama ada PT PN3 Batang Toru Estate Perkebunan Sawit. Ini semuanya dibungkus dengan pembangunan dan PSN. Dan kalau ada undang-undang Cipta Kerja Omnibus, orang kagak abang mungkin tahu ya, undang-undang itu kemudian melemahkan semuanya yang ada, jadi semua perizinannya balik ke pusat. Tapi jangan hilang, jangan sedih. Karena kalau kita sedih, nggak ada lagi yang kemudian mau mengkontrol sosialnya negara ini kan. Jadi dibuat seperti itu kita jadinya. Iya kan, maksudnya kadang-kadang tuh ya ada orang-orang yang ingin mungkin mengutarakan gitu ya kebenaran, ya akhirnya kita juga ya dibungkam juga pada akhirnya gitu kan. Kenapa sih bungkam terus? Kenapa? Enggak, maksudnya tadi kan udah perlu serang, selama itu fakta perlu kita sampaikan. Fakta memang ya harus kita sampaikan, cuman ingat juga ya tanah gue kan masih luas. Gue nggak mau tiba-tiba ada gundukan-gundukan aneh.
Tiba-tiba kok ada kuburan Cina di sini. Gue ngeri. Terus yang satu lagi juga gue mau pesan juga sama ngasih tahu sama masyarakatnya. Tolong itu alat bencana ya, alat pendeteksi bencana. Tolong jangan dicolong ya. Itu. Kemarin ada yang di Jangan alat deteksi. Itu aja adalah jadi copot-copotin. Oh, lagi alat deteksi. Maksudnya kan yang pendeteksi bencana kemarin yang di Halmahera apa di Sulawesi gitu kan, ada yang itu tiba-tiba nggak terdeteksi, alatnya dicolong gitu loh. Ya maksudnya ini menyangkut nyawa juga gitu loh, please. Maksudnya jangan terus tiba-tiba ini pemerintah terus sebel sama pemerintah mencolong-colong aja. Ya memang lu boleh sebel, lu boleh kesel, cuman ada alat itu ditaruh di situ bukan cuma buat pajangan, tapi ada fungsinya gitu. Penanganan bencana itu harus holistik, Bang. Iya. Dari atas ke bawah. Termasuk kemudian BNPB atau BMKG melakukan pelatihan tanggap bencana di komunitas-komunitas. Alatnya itu juga harus yang ramah dengan mereka, harus yang bisa mereka harus yang bisa mereka pergunakan. Salahnya kita kadang-kadang itu ya, ada pengetahuan lokal yang nggak dipakai sebagai upaya dari membaca alam. Lalu yang kedua, kadang kita samakan ini alat untuk bencana yang di warning system yang ada di laut sama yang di darat. Air. Jadi pengetahuan itu juga kadang-kadang nggak tersampaikan baik sama masyarakat ya. Gitu. Jadi itu ya memang sangat holistik, banyak kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait juga gitu. Dan dan memang nggak bisa perdiskusiannya ini 1 kali 2 kali putaran diskusi, karena membaca bencana ekologis misalnya dari teknologi harus utuh hulu dan hilirnya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan berpuluh-puluh kali, dan kita 100 kali mungkin. Ya maksudnya gua pernah dikerja di pertambangan. Dan gua tahu semua AMDAL itu segala macam itu kan semua di ranah wilayah gua, karena gua HSE kan, gua Health and Safety Environment, untuk dampak lingkungannya, terus habis itu izin eksplorasi apa segala macam, itu dari A sampai Z itu ada semua. Aku mau nanya nih, kalau untuk proyek jangka panjang nih, nasib Pulau Sumateranya nih akan gimana? Karena mungkin atau ada peta-peta nih yang area merah nih menurut Walhi yang harus ada pembangunannya lagi atau bagaimana tuh gimana? Itu tadi Mbak ya, yang lokasi yang saat ini emang pemulihannya akan jangka panjang, makanya kemudian perlu kayaknya serius kasih status bencananya, karena kan kalau sekarang ini jadi masing-masing daerah yang melakukan rehab-rehabnya gitu. Tapi kalau udah status bencananya misalnya bencana nasional, sistemnya satu komando, jadi semua kekuatan diarahkan ke situ dan lebih cepat. Tapi Presiden Prabowo kemarin hadir kan, dia sudah mengeluarkan statement dia akan percepatan apa segala macam. Tinggal kita lihat. Kadang kan niat baik pemerintah ini juga harus kita apresiasi, walaupun tetap harus kita pastikan itu berjalan dengan baik. Karena jangan sampai kemudian bencana ini juga jadi ladang korupsi. Kan ini maksudnya harus benar-benar di tracknya ya. Dan memang daerah yang terisolir hari ini juga harus harus bisa cepat diberikan bantuan. Dan jangan mungkin kayak ketika ada orang yang bersuara, walaupun yang tadinya dia diem aja tapi dia bersuara untuk membela apalagi yang lagi salah terjadi gitu ya, jangan langsung dikira seolah-olah bicaranya kayak so tahu so ini enggak, tapi ya itu ada cara orang masing-masing untuk membela apa yang mereka seharusnya bela gitu kan ya. Kayak anak senja kan, aduh ini anak senja mulu. Saya juga mau merenung dulu kira-kira dosanya kayak gimana. Saya berhenti dulu ya. Mbak, kita dulu mau merenung gue. Itu kan mau merenung kita. Enggak, gua udah ditungguin sama anak senja. Gua mau nyapu dulu. Nyapu yang tadi. Gua ngeri.